Jadi orang jahiliyah itu dulu ngikutin agamanya Ibrahim dan Ismail juga, tetapi sudah bercampur dengan kemusyrikan. Ibadahnya mereka juga mengelilingi Ka'bah, Pak, tawaf. Tapi tawafnya mereka ya itu diiringi dengan apa? Dengan praktek-praktek ya kemusyrikan, ya dicampur dengan praktek kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang Quraisy bilang apa? Kalau kami mengikuti agama kamu ini tidak kami kenal, tidak dibawa oleh nenek moyang kami, padahal nenek moyangnya Ibrahim Ismail itulah yang meletakkan dasar-dasar tauhid. Maksud mereka itu adalah kami tidak mengenal agamamu seperti agama yang dibawa oleh nenek moyang kami yang sudah melakukan kemusyrikan. Kalau kami ikut kamu, wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina. Kami nggak akan ada harganya apa-apa di mata bangsa Arab yang lain. Ya, kita kehilangan legitimasi, kita kehilangan supremasi di kalangan bangsa Arab. Itu kata mereka. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami yang telah memberikan keistimewaan kepada mereka? Apa keistimewaan yang ada pada masyarakat Quraisy pada waktu itu? Yaitu negeri Makkah yang aman, lalu dikaruniakan banyak buah-buah, hasil-hasil pertanian, itu semuanya bisa dibawa ke negeri itu. Itu dengan izin Allah semua. Walaupun Mekah itu tandus, gersang, ya, tidak bisa ditanami, tidak bisa menghasilkan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Tetapi produk-produk, barang-barang yang ada di negeri-negeri lain itu bisa sampai ke negeri mereka. Jadi walaupun Mekah itu gersang, tidak punya sumber daya alam, tapi mereka hidupnya makmur. Nah, siapa yang menjadikan bangsa Quraisy yang tidak didukung oleh natural resource itu bisa hidup makmur? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berikan modal kepada bangsa Quraisy ini untuk apa? Mereka ahli dalam berdagang. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu ingat ini rezeki dari Allah? Jadi kamu itu ternyata orang Quraisy itu menolak ajakan Islam. Kenapa? Takut pengaruh legitimasi sosial politik yang melahirkan privilege ekonomi mereka itu hilang. Padahal Allah jamin justru itu tidak akan hilang dan akan lebih meningkatkan posisi kalian di mata bangsa Arab yang lainnya. So apa? Allah yang menjadikan kamu itu hidup makmur, hidup aman, hidup sentosa, bisa merasakan menikmati buah-buahan, sayur-sayuran, hasil-hasil peternakan yang dihasilkan oleh negara-negara lain, walaupun kalian tidak punya sumber daya itu, tapi kalian mampu. Itulah rezeki dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi Islam ini tegak di atas prinsip. Beragama itu nggak boleh diperdagangkan. Seolah-olah melihat ini komoditas, ini menguntungkan atau tidak. Nah, masyarakat Quraisy itu kelirunya memandang Islam ini sebagai barang dagangan, komoditas yang akan membuat mereka rugi. Makanya sekarang kalau kita hijrah dari maksiat kepada taat, jangan takut kehilangan dunia. Kenapa? Karena kita beragama, memperbaiki agama kita itu karena kita tunduk kepada prinsip, bukan karena kepentingan-kepentingan. Jangan takut kita kehilangan rezeki, jangan takut kita kehilangan kedudukan, jangan takut kita kehilangan jabatan kalau kita ingin betul-betul hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Quraisy. Mereka tidak mau mengikuti seruannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena merasa kalau ikut Islam kita pasti akan kehilangan dunia. Nauzubillah min dzalik.